Oke teman-teman, selamat datang di pertemuan KP, di mana di pertemuan KP ini kita bakal bahas tentang soal satu untuk kuis dan UTS nanti. Boleh baca untuk soal statistik deskriptif, di mana trio ubur-ubur merupakan boyband legendaris asal Indonesia. Nah, untuk itu, sebuah promotor konser, Munaro Entertainment, telah mengadakan konser trio ubur-ubur di 15 kota di Indonesia. Berarti ada 15 data ya teman-teman. Nah, di sini ada data penjualan tiket, merchandise, dan juga F&B dari konser tersebut. Nah, yang diminta itu, hitunglah distribusi frekuensi, yaitu jumlah kelas, interval kelas, batas kelas, dan tabel distribusi frekuensi untuk tiket. Kita kerjain dulu untuk soal satu ya teman-teman. Nah, untuk kalian bisa copy tabel ini, aku bakal kasih tahu caranya. Karena untuk kalau di PDF kita nggak bisa copy ya teman-teman. Nanti kalau kita kopas nih, dia nggak bakal ngepaste di bagian Excel. Nah, jadi gimana caranya? Kita buka folder kalian, kalian download dulu filenya. Nah, di sini kalian klik kanan soal latihan UTF. Nah, kalian open with, terus choose another app. Nah, kalian cari yang Word. Lalu kalian klik just once. Ini kalian okein aja kalau muncul. Nah, di sini kalian enable editing. Dari sini kalian drag, kalian copy, terus buka Excel, baru kalian paste. Nah, nanti muncul tabel di Excel kalian. Dari tabel ini baru kalian bisa masukin ke SPSS. Nah, di sini aku save dulu. Aku kasih dulu soal satu latihan PS. Nah, terus save, baru deh buka SPSS-nya, file, open, lalu data. Kemudian kalian ubah tipe filenya jadi Excel. Nah, nanti kalian cari, kalian simpen di folder mana. Kalau kalian udah ketemu filenya, kalian boleh open aja. Atau double klik juga bisa. Di sini okein. Nah, nanti muncul nih di data SPSS-nya tabel Excel yang kalian kopas tadi. Kalau udah, untuk mengerjakan soal satu ini, kalian harus hitung dulu jumlah kelasnya dan interval kelasnya. Caranya adalah pakai rumus. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu untuk kelas kalian harus pakai rumus 1 ditambah 3,322 lalu log n. Nah, log n ini adalah nilai data kita. Dimana kalau di soal tadi udah ditulis nih, jadi nggak perlu dihitung ulang. Di sini ada tulis 15 kota. Artinya ada 15 data, jadi n-nya n-nya adalah 15. Kemudian kalian hitung di kalkulator saintifik. Jadi untuk kuis dan UTS kalian harus bawa kalkulator saintifik ya. Nanti kalau udah kalian hitung, bakal ketemu hasilnya 4,91. Di mana 4,91 ini harus kita round up atau kita bulatin ke atas. Untuk pembulatannya selalu ke atas. Mau dia 4,1, 4,2, 4,3, 4,8, 4,9, dia harus dibulat terus ke atas. Jadi ketemu hasil untuk kelasnya yaitu 5. Kemudian untuk jumlah kelas berarti udah selesai. Lalu di sini diminta interval kelas. Nah, untuk interval kelas kita pakai rumus lagi. Dimana untuk rumusnya yaitu nilai max dikurangin nilai min, lalu dibagi sama K. K itu adalah kelas yang tadi kita hitung, yaitu 5. Nah, untuk max dan min biasanya aku pakai Excel. Lebih gampang. Di sini kita pilih dulu yang diminta punyanya tiket. Punyanya tiket. Jadi kita hitung min and max untuk si tiket. Untuk minnya berarti dapat 62,7 dan untuk max-nya sama kita drag yang tiket. Di sini ketemu max-nya itu adalah 939. Jadi, kita masukin ke rumus yaitu 939 nilai max-nya dikurangi sama nilai min-nya 627. Kalian hitung dulu, baru dibagi sama 5. Nanti keluar hasilnya yaitu 62,4. Di mana 62,4 ini sama kayak tadi.
kita harus sebutin ke atas, yaitu dapat hasilnya 63. Nah, kalau udah, kita lihat lagi soalnya dimintanya batas kelas. Nah, untuk batas kelas, kita harus hitung satu persatu. Dimana kita tulis dulu, sebenarnya kalian nggak harus tulis di Excel, nanti bagian ini kalian harus tulisnya di kertas kalian. Ini harus di Excel untuk nyontohin ke kalian aja. Nah, untuk nilai, pertama kita tulis dulu nih, nilai minnya. Minnya 627. Batas kelas ditulis dulu dari nilai terkecilnya, yaitu 627. Kemudian, ini kalian bebas mau hitung ke samping atau ke bawah. Nah, kalau kalian hitung ke samping, tadi untuk intervalnya kan 63. Nah, kalau untuk ke samping, kalian harus kurangin sama 1. Berarti 60, 627 tambah 62. Sedangkan kalau kalian mau hitung ke bawah dulu, nanti kalian 627 ditambah sama 63. Jadi nggak usah dikurang satu. Nah, di sini aku pakai yang langsung ke bawah dulu biar lebih gampang dan lebih ngerti. Kalau untuk ke bawah, kalian 627 tambah 63, nanti hasilnya 690. Kemudian kita pindah lagi ke bawah. Bentar. Nah, 690 kalian tambah lagi 63, nanti hasilnya 753. Kemudian kita tambahin lagi 753 ditambah 63, keluar hasilnya 816. Ini kalian hitung manual ya di kalkulator kalian. Nah, 816 tambah lagi 63 nanti 879. Kalau udah, kalian di samping sini tulis angka sebelum yang angka bawah ini. Nah, ini kan 690, berarti satu angka di bawahnya itu adalah 689. Nah, jadi nilai untuk kelas yang pertama itu adalah 627 sampai 689. Lalu untuk kelas kedua 690 sampai untuk sampingnya adalah 753 dikurangi 1. Jadi 752. Nah, untuk kelas 2 itu 690 sampai 752. Nah, untuk kelas selanjutnya lagi kita hitung sama caranya. Atau kalau kalian mau langsung ke samping, berarti 753 ditambah 62. Ini bukan kurang ya, ini sampai. Ini 753 ditambah 62 kalau bersamping. Nanti keluar hasilnya 815, kemudian 816, sampai tambah lagi, terserah mau dihitung tambah 62 atau ngikutin angka sebelum 879 ini. Angka sebelum 879 yaitu 878. Nah, untuk batas kelas yang kelima, kelas terakhir, ini 879 sampai karena ke kanan, ke samping, berarti kita tambahin 62. 941. Nah, untuk frekuensinya ini yang kita harus dicari di SPSS. Nah, caranya, kalian buka SPSS yang kalian udah open tadi, kalian klik transform, pilih yang record into different variables, kemudian kalian masukin karena yang tadi diminta di soal yang itu yang tiket, kita masukin yang tiket, terus namanya diganti jadi kelas. Klik change. Lalu kalian klik out and new value, di mana di sini bagian out value ini kalian klik yang range. Nah, range ya kalian masukin yang udah dihitung tadi. Ini yang kalian tulis di kertas, 627 sampai 689. Tulis satu-satu 627 sampai 689. Kemudian value-nya isi satu. Value-nya isi satu. Di sini kalian klik add. Nah, nanti muncul nih 627 through 689, muncul value-nya itu satu. Kalian lanjutin terus sampai batas kelas yang kelima. Di mana di sini 690 sampai 752. Untuk value-nya itu yang 2, kita add lagi, kemudian isi terus sampai habis.
Kalau udah kalian masukin ke lima-limanya, kalian continue, kalian oke. Nah, ini bisa minimize saja. Terus nanti muncul variabel baru yaitu kelas, di mana di bagian data view ini kita pindah ke variable view. Klik di bawah yang variable view, kemudian untuk variabel kelas kita ganti value-nya. Yang di bagian sini kita ganti. Caranya kalian klik aja, terus di sini nanti muncul di titik 3. Nah, kalian klik lagi titik 3-nya. Nah, value-nya kalian masukin sama persis kayak tadi. Dimana untuk value 1, masukin labelnya 627 sampai 689. Lalu add. Lalu untuk value kedua, kalian klik T2, terus labelnya 690 sampai 752. Add lagi. Kita lanjutin sampai habis. Nah, kalau udah kalian masukin semua, nanti ke lima-limanya kalian klik OK. Di bagian sini kalian jangan sampai salah ya. Untuk hitung manualnya jangan salah, dan untuk inputnya juga jangan salah. Karena nanti hasil frekuensinya bisa jadi beda, dan kalian salah di nomor ini. Oke? Nah, kalau udah kalian klik OK. Terus kalian boleh analyze, lalu descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini kalian masukin variabel yang udah kalian input tadi, yaitu kelas. Kalian masukin. Nah, kalau udah kalian centang nih. Kalau belum tercentang, kalian centang yang display frekuensi tabel. Terus kalian oke. Nah, nanti muncul di sini kelasnya di bagian frekuensinya. Nanti yang kalian lihat itu di bagian frekuensi. Nah, di mana kalau di sini kita hitung kelasnya cuma ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Padahal kelas kita kan ada 5. Berarti ada nilai frekuensinya itu ya ada 0. Jadi kalian harus tahu di bagian mana yang nolnya. Kalau kita lihat di sini, yang 0 itu di bagian nih, kelas kedua. 689 kan harusnya di bawah ini 690 sampai 752, sedangkan di sini nggak ada. Nah, berarti nilai kelas kedua yang 690 sampai 752 itu 0. Jadi kalian tulis di kertas itu frekuensinya kalian isi 5, 0, 3, 3, 4. Nah, kalau kita lihat frekuensinya udah pas ya 15 total datanya. Kalau udah 15 sesuai dengan soal berarti udah benar. Total datanya sesuai dengan soal. Nah, tapi bisa jadi total ini 15 tapi frekuensi kalian salah karena kalian ada salah input atau salah ngitung di bagian batas kelasnya. Gitu. Jadi kalian harus hitung benar-benar biar nggak salah. Kalau udah berarti hasil dari nomor 1 ini selesai. Untuk nomor 1 kita selesai, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini diminta tentukan central tendency dari FNB, di mana isi central tendency itu contohnya kayak median, modus, nah kayak gitu tuh. Nah, kita cari gimana di SPSS biar nggak hitung manual. Nah, untuk central tendency dari FNB, kita ingat ya, yang diminta dari FNB, jadi bukan tiket lagi. Dari FNB, kita balik ke SPSS, kita bisa buka analyze, descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, di sini kalian bisa reset, lalu kalian tadi yang dimintakan FNB, berarti masukinnya FNB. Halo teman-teman, pada pertemuan KP itu kan nggak semuanya bisa datang ya, maka dari itu kita buatin videonya biar teman-teman yang nggak bisa datang tetap bisa ikutin materinya. Nah, kita di pertemuan ini itu kita balik lagi ke bab 6, jadi di korelasi sampai regression dan multiple regression. Nah, teman-teman bisa buka PDF-nya di halaman 75. Nah, tetapi di pertemuan kali ini tuh kita bahasnya korelasi dan superregression aja. Multiple regression kan kita udah bahas di pertemuan di kelas yang lalu ya. Nah, kita bisa langsung aja mulai, yaitu di analisa korelasi. Nah, analisa korelasi dia itu digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara si variabel independen dengan variabel dependent. Nah, itu ada dua korelasi, yaitu yang pertama ada Pearson correlation. Dia itu digunakan untuk data yang berskala interval dan rasio. Nah, kalau misalnya datanya itu interval, berarti kan datanya itu punya urutan dan jarak yang sama. Nah, berarti sisi antar nilainya itu bisa diukur, lalu tidak ada nilai nolnya tuh yang mutlak gitu. Berarti bukan nolnya tuh benar-benar
tidak ada gitu. Nah, contohnya tuh, mungkin di suhu yang 20% ataupun tahun yang, tahun 2000, 2010 gitu. Lalu untuk rasio itu dia skalanya itu memiliki urutan, jaraknya itu sama, dan dia itu benar-benar memiliki nilai yang mutlak gitu. Nolnya tuh mutlak. Berarti nolnya itu benar-benar nol gitu. Berarti tidak ada. Contohnya tuh ada berat badan, tinggi badan, umur. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh di berat badan 0 kilogram, berarti berat badan itu benar-benar nggak ada gitu. Lalu di rank Spearman correlation dia itu digunakan untuk data yang berskala nominal dan ordinal. Nah, untuk yang skalanya nominal, berarti dia itu digunakan untuk mengelompokkan data tanpa urutan. Berarti tidak ada tingkatan dan dia itu gunanya hanya untuk melabeli atau mengkategorikan data. Contohnya itu di jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, untuk ordinal berarti dia itu mengelompokkan data yang memiliki urutan. Berarti ada tingkatan dan jarak antar tingkat itu tidak sama. Nah, contohnya itu di ranking nih. Ranking 1, 2, 3 ataupun di pendidikan SD, SMP, SMA, S1. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ini kita udah bahas ya di PPT di multiple regression. Jadi ini bisa kita lewatin aja. Koefisien determinasi kita juga udah bahas di PPT multiple regression di kelas yang sebelumnya kita udah bahas ya. Ini multiple regression. Nah, tapi yang kita harus take notes di sini itu adalah yang ini nih. Jika adjusted R-square-nya itu nilainya itu minus, maka dianggap adjusted R-square-nya itu sama dengan nol. Nanti kesimpulannya itu ditulisnya tidak terdapat kontribusi. Nah, berarti ini nih. Kalau misalnya adjusted R-square-nya itu minus 0,077 gitu. Nah, kalau misalnya kayak begini ada minusnya di depan, berarti kita langsung aja kesimpulannya artinya tidak terdapat kontribusi. Ada juga NAS yang lain, kalau misalnya itu super regression dia menggunakan R square, sedangkan multiple regression dia menggunakan adjacent R square. Nah, karena yang ini itu adalah contoh dari si multiple regression sebelumnya, berarti kan dia itu masih pakai adjacent R square ya. Nih, masih pakai adjacent R square. Tapi kalau misalnya kita sekarang bahasnya super regression, berarti kita pakainya yang R square. Tapi nanti di kuis sama UTS teman-teman itu keluarnya yang multiple regression, berarti adjacent R square ya. Nah, sekarang kita bisa aja langsung ke prakteknya dari si regresi sederhana SFI. Teman-teman bisa download dulu di Teams, udah diupload regresi sederhana SFI, bisa di-download, lalu diklik 2 kali. Diklik 2 kali, nanti akan muncul langsung ke SPSS-nya. Nah, untuk model regresi sederhana, itu dia kayak gini. Y sama dengan A ditambah BX ditambah Y. Berbeda dengan multiple regression kita belajar sebelumnya, itu ada B0 ditambah B1, X1, B2, X2, atau sampai ke independennya 3, berarti B3, X3 gitu. Nah, kita bisa aja langsung praktek di regresi sederhana, SPSS-nya. Dia ada, kita baca dulu soalnya ya. Berarti di ini, penggunaan regresi minimal jumlah sampel atau N adalah 30 kasus. Nah, data berikut ini dia itu kasih data DER atau Debt Equity Ratio itu sebagai X atau variabel independennya dan harga saham itu Y berarti variabel dependennya untuk 112 observasi. Nah, bisa kita langsung aja ke SPSS, bisa kita klik Analyze, Regression, dan Linear. Nah, dependennya berarti kita masukin yang dependennya harga saham. Independennya berarti kita masukin DER, Debt to Equity Ratio atau DER. Lalu bisa kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini, lengkap. Nah, untuk mode summary, berarti kita kan pakainya R sama R square ya. Nah, bisa kita kembali ke PPT. Nah, berarti mode summary-nya nih kita yang pakai. Nah, berarti kita bisa tulis R-nya sama dengan 0,011. Nah, artinya secara statistik hubungan antara variabel dependennya, harga saham dengan variabel independennya DER itu adalah, nah, yang merah ini nih, yang ini itu kita harus tentukan dari tabel koefisien korelasi. Nah, untuk kuis dan UTS, teman-teman harus hafal tabelnya karena tidak disediakan. Jadi, teman-teman harus hafal ya. Nah, kita cek 0,011 berarti yang mana? Yang ini, range dari 0,01 sampai 0,199. Berarti sangat rendah. Nah, berarti kita bisa tulis di sini sangat rendah dan angkanya itu nggak ada minusnya, angkanya itu positif, berarti bisa kita tulis dan positif. Nah, untuk analisa koefisien determinasi, itu kita lihatnya yang R square. Karena ini simple regression. Nah, kita lihat yang R square berarti R-nya itu sama dengan 0,000. Artinya, karena itu 0,000 berarti tidak terdapat kontribusi.
Nah, begitu ya. Nah, untuk model regresi atau persamaan regresi, karena kita simpan regression berarti cuma satu variabel independen, satu variabel dependen. Nah, berarti kan yang sudah dijelaskan tadi, Y-nya sama dengan A ditambah BX ditambah E. Nah, kita pakai tabel dari koefisien nih, bisa kita lihat ya. Dari tabel koefisien, kita pakai yang B-nya. Berarti konstantannya 466,976, der-nya 4,966. Nah, bisa kita lihat di sini, berarti kita bisa tulis A sama dengan 466,976. Artinya, jika variabel independen der bernilai 0, maka variabel dependen harga sahamnya sebesar 466,976. B-nya kita bisa tulis 4,966. Artinya, setiap kenaikan satu satuan variabel independen der akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar 4,966. Nah, ini karena nilainya positif, berarti dia setiap kenaikan. Kalau nilainya negatif, berarti setiap penurunan akan menurunkan. Ini kan akan menaikkan karena nilainya positif ya. Lalu bisa kita next, karena dia itu minta peramalan, dia bertanya berapa harga saham kalau debt to equity ratio atau DER-nya itu sebesar 1,95. Berarti dari persamaan regresinya kita ambil nih dan kita masukin X1-nya. Nah, berarti Y sama dengan 466,976 ditambah 4,966 X ditambah E. X-nya kita masukin 1,95, terus kita kaliin dengan 4,966, lalu kita tambah. Nah, dapatlah hasilnya 4,76,6597 ditambah E. Simbol E tetap harus ditulis sampai di akhir ya, jangan kelupaan. Lalu bisa kita next, kita masuk ke uji F. Nah, uji F itu berarti kita ambil tabelnya tuh dari tabel ANOVA nih, dari tabel ANOVA SIG-nya. Berarti SIG-nya itu 0,905. 0,905 ya. Nah, untuk uji F, berarti ketika signya itu lebih besar dari alfa, modalnya tidak fit. Kalau misalnya dia itu signya lebih kecil dari alfa, berarti modalnya fit. Nah, kita lihat sig kita itu 0,905. Berarti kalau dia itu 0,9, berarti kan dia lebih besar daripada alfa kita yang 0,05. Berarti modalnya itu tidak fit atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Lalu bisa kita next ke uji T. Uji T berarti kita pakai tabel dari koefisien. Nah, kalau tadi kita ambilnya yang B, sekarang kita ambilnya yang sig ya. Nah, di sini kita harus buat hipotesis kalau di uji T. Nah, kita buat hipotesis harus kita buat H0 dan HA, berarti H0-nya tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham. Hanya terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham. Nah, untuk signya itu kita lihat di sini, itu 0,905. 0,9 berarti lebih besar dari alfa kita 0,05. Berarti H0-nya yang tidak dapat ditolak. Atau bisa kita tulis H0-nya diterima, itu juga boleh. Nah, kesimpulannya berarti kita copy yang H0-nya berarti tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham. Nah, eee, materi kita di pertemuan ini sudah selesai. Nah, untuk tugas teman-teman hari ini itu ada di praktikum simple regression. Nah, untuk Excel-nya itu udah dikasih ya teman-teman, udah di-upload juga di Teams, teman-teman bisa download dan gunakan itu. Mmm, Setelah simple regression ini, tugas teman-teman itu juga ada, yaitu latihan soal satu yang nantinya itu akan dibahas juga. Nah, latihan soal satu itu, kita mereview kembali, soal satu di UTS ataupun di kuis teman-teman, yaitu statistik deskriptif. Nah, untuk nama Excel simple regression-nya itu namanya Prac Simple ya, teman-teman. Oke, kita bisa lanjut ke latihan soal satu. Statistik, kemudian median, modus, samnya dicentang karena yang diminta central tendency. Kalau udah, kalian continue, lalu ini kalian terserah sih bebas mau centang atau mau enggak di bagian sini. Kalau aku centang aja, tapi kalau kalian mau centang juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus oke. Nah, di sini muncul nih yang ini, median modus sumnya. Nanti kalian tulis di kertas semuanya nih, mediannya berapa, median berapa, modusnya berapa, dan sumnya berapa. Kemudian, berarti soal kedua selesai. Nah, di sini kita diminta lagi nih, yang ketiga, tentukan dispersion dari merchandise. Gimana untuk dispersion ini caranya bisa sama. Analyze, descriptive statistik, kemudian frekuensi. Lalu kalian reset, kalian diminta merchandise, kita kliknya yang merchandise, lalu statistik. Nah, di sini yang diminta dispersion kan. Jadi kita centang semua kotak yang dispersion. Continue, kalian bisa unchecklist saja, atau checklist juga nggak masalah tadi, sama. Terus kan oke. Nah, di sini muncul nih
isi-isi dari dispersion. Ada maksimum, minimum, range, varian, dan lain-lain. Nah, yang kalian tulis di kertas nanti untuk ujian juga ini, bagian sini. Dari standard error of mean sampai maksimumnya. Kalau udah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini diminta, tentukan berapa batas tiket tertinggi dari 1/4 tiket terendah. Nah, nanti kuis dan UTS, tipe soalnya itu dibagi jadi dua. Ada yang A, ada yang B. Yang A bisa jadi dapat yang kayak gini, tentukan tiket tertinggi dari bla bla tiket terendah, atau yang bisa jadi dapatnya yang soal itu kayak tentukan berapa batas tiket terendah dari 1/4 tiket tertinggi. Jadi terbalik. Nah, untuk tipe A dan tipe B-nya berarti kalian harus belajar dua-duanya karena kalian nggak bakal tahu keluarnya yang mana. Nah, caranya, karena yang diminta itu berapa batas profit tertinggi dari 1/4 profit terendah, berarti rumusnya adalah 1/4 dikali 100. Nanti muncul di kalkulator kalian tuh P25. Nah, yang kalian harus cari itu tuh P25 ini sama dengan berapa. Kalian harus cari P25 ini sama berapa. Nah, beda sama yang ditanya itu profit terendah dari 1/4 profit tertinggi. Berarti rumusnya itu kalian harus kurangin dulu sama 1. Jadi 1 dikurang 1/4 dikali 100. Jadi contohnya ya. Kalau untuk yang terendah dari tertinggi berarti 1 kurang 1/4. Nah, baru dia dikali 100. Selalu dikali 100 karena kita di sini mau cari persentil ya teman-teman. Untuk cari persentilnya ini berapa, kita balik ke SPSS, kemudian caranya analyze, descriptive statistic, lalu frekuensi. Di sini kalian bisa reset aja. Nah, yang diminta itu dari yang diminta itu ya tiket ya berarti ya tiket. Yang diminta itu tiket berarti kita masukin yang tiket. Nah, kemudian di sini statistik, lalu di sini centang di bagian percentile value. Kuartalnya centang, cut point for-nya centang, kemudian persentilnya juga centang. Nah, persentilnya diisi 100. 100 saja, kemudian continue, ini bisa unchecklist saja, lalu oke. Di sini muncul nih, kita cari P25 itu yang mana, ini P25 itu artinya persentil 25 ya teman-teman. Dan di sini berarti hasilnya itu 683. Berarti P25 adalah 683. Kemudian kita lihat lagi soal selanjutnya itu disuruh tentukan nilai skewness dan kurtosis dari merchandise. Berarti ini tingkat kemiringan dan juga tingkat keruncingannya. Kita disuruh cari caranya, balik ke SPSS, kemudian analyze, descriptive statistic, lalu frekuensi. Di sini reset aja. Tadi yang diminta merchandise. Berarti masukin yang merchandise, lalu kalian klik statistik. Nah, kalian centang yang ini, skewness dan kurtosis. Kalian oke. Lalu sininya uncheck saja, lalu oke. Di sini muncul nih, skewness-nya berapa, kurtosisnya berapa. Skewness-nya 0,258, sedangkan kurtosisnya minus 1,789. Nah, cara analisisnya itu, kalian cek gambar ini, di mana hasilnya kan tadi untuk skewness, itu 0,258. Berarti 0,258 itu lebih besar daripada 0. Berarti kurvanya itu menceng ke kanan. Sedangkan untuk kurtosis, dia itu minus 1,789. Berarti dia itu lebih kecil daripada 3. Berarti gambarnya itu yang kutis. Nah, untuk hasil analisisnya itu kayak gini. Nanti kalian tulis angkanya 0,258 lebih besar dari 0, yaitu kurva menceng ke kanan. Nah, gambarnya itu ke kanan. Kemudian untuk yang kurtosis, berarti dia minus, oh ini salah, minus 1,789. Aduh, 789. Lebih besar daripada 0. Ini harusnya lebih kecil ya. Nah, lebih kecil daripada 0. Berarti hasilnya itu adalah kurva platykurtis. Kalian tulis angkanya dan nama grafiknya.
lalu digambar. Untuk soal satu UTS berarti udah selesai. Segitu aja teman-teman. Nah, materi selanjutnya bakal dilanjutin sama Amanda.